Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk sampai ke Masjid Raya dalam rangka sholat berjamaah tentunya. Dan dengan biasa insyaallah malam hari ini kita lanjutkan bahasan kita, kajian kita, yaitu tafsir ayat-ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas seruan yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. Dilarang karena di sana disalahgunakan oleh orang Yahudi untuk memperolok dan mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'ina asalnya bagus, maknanya mirip dengan ru'una, artinya bodoh gitu ya. Kemudian malam hari ini insyaallah kita masuk seruan yang kedua, yaitu jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu dalam Al-Baqarah 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini adalah seruan Allah yang kedua. Jadi sekali lagi ini panggilan kemuliaan, panggilan penghormatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu dipanggil dengan ya Bani Israel, wahai cucu-cucu Israel, itu Yakub alaihissalam. Nabinya dipanggil dengan namanya, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim. Tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tidak memanggil namanya, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, atau ya ayyuhar Rasul. Jadi inilah seruan Allah yang kedua bagi orang-orang yang beriman, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Maka jika mendengar Allah Subhanahu wa taala menyerumu dengan panggilan ini, maka perhatikanlah dan dengarkanlah dengan hatimu sebelum kamu mendengar dengan telingamu. Hanya serius gitu ya. Karena apa? Setelah seruan ini akan ada kebaikan yang akan diperintahkan oleh Allah kepada kita,
atau keburukan yang akan dilarang agar tidak dilakukan. Antara dua, perintah kebaikan atau larangan yang di sana ada keburukan. Perhatikanlah wahai orang yang dimuliakan oleh Allah dengan keimanan. Jadi mulia itu dengan iman. Tanpa iman, walaupun ya kaya, walaupun berkuasa, walaupun ya itu enggak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita telah mengakui Allah sebagai Tuhan, Allahu Rabbuna, mempercayai Rasulnya, ya, tunduk terhadap segala petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Maka kita alhamdulillah dan berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang yang tegak dan jalan yang lurus. Maka hendaklah ya mendapatkan insyaallah petunjuk setelah diliputi kegelapan. Kalau betul-betul mau mengikuti Al-Quran, Allah akan berikan petunjuk setelah kegelapan. Akan mengajarkanmu setelah sebelumnya kamu nggak tahu. Diajari. Akan menghimpunmu setelah sebelumnya bercerai-berai. Ya, menjadi satu. Fa'alafa baina qulubikum. Membuka telingamu setelah tuli. Dan bahkan matamu yang buta, ya, serta hatimu yang tertutup. Itulah Al-Quran, karena inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirin wal hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan tanda keimanan, ya, memerintahkan untuk menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Jadi salat dan sabar dijadikan sebagai penolong dalam hal apa? Dalam menghadapi berbagai hal yang rumit, yang sulit, yang susah, yang berat, ya, dalam menunaikan perintah-perintah syariat tentunya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain juga, Al-Baqarah 45, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi dikhususkannya penyebutan salat di sini, ini bukan ya ibadah-ibadah lain kok nggak disebut gitu kan? Dimaksudkan sebagai apa? Sebagai isyarat bahwa kedudukan salat itu sangat agung dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi perintah salat itu paling agung, paling utama, khairu mawdu'in ini ya. Jadi harus dapat prioritas khususnya. Bahkan Rasulullah SAW ya, ketika ditimpa sesuatu, ada masalah, ada persoalan, ya, tentu yang dihadapi macam-macam, ada musuh, ada masalah segala umat itu ya. Kalau ada sesuatu yang berat bagi Rasul, beliau apa yang lakukan? Segera sholat. Ya, solusinya sholat menghadap Allah. Minta solusi, curhat, minta berikan jalan keluar. Didapatkan bahkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini pernah diberitahu tentang apa? Kematian saudaranya. Dia sedang safar. Di dalam perjalanan di safar itu ada kabar bahwasanya saudaranya Kustam itu meninggal dunia. Saat itu Ibnu Abbas sedang berada di tengah perjalanan. Apa yang dilakukan? Ya, maka ia pun ya diminta pulang. Ya, waktu itu diminta pulang karena ada saudara yang meninggal. Tapi apa yang dia katakan? Dia katakan, semoga Allah menutupi aibnya, memberikan pertolongan dan pahala. Didoakan, gitu ya. Lalu setelah itu dilakukan, apakah dia pulang? Tidak. Ternyata dia menepi untuk mengerjakan salat. Itu kan musibah. Jadi ada musibah, ada masalah, ada persoalan, ya, itu dengan menunaikan salat dan meneruskan perjalanannya sambil membaca ayat tadi, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya kalau pulang pun mungkin sudah selesai. Perjalanan dulu mungkin pakai kuda, keledai ataupun pakai unta. Ya kalau jauh ya sampai sana mungkin sudah selesai. Tapi yang jelas ya seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, ada musibah, ada bencana, ada kesulitan, ada problem yang rumit, yang rumet, yang ya, maka berwudu dan salat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cerita atau minta bantuan kepada orang lain karena belum tentu bisa menolongnya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul, yang dicontoh oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW
Ya, pernah melihat Abu Hurairah mengeluhkan perutnya yang sakit, masya Allah. Perut sakit, ya, nggak suruh ke puskesmas, nggak suruh ke dokter, nggak suruh ke tabib, kalau kan tabib itu ya. Tapi apa yang Rasul perintahkan ketika ia melihat sahabatnya yang sangat dicintainya, ya, Abu Hurairah anhu mengeluhkan perutnya yang sakit, maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk sholat. Ini orang sakit malah alasan untuk tidak sholat kan? Suruh sholat sakit katanya. Padahal Abu Hurairah sakit disuruh sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat itu terdapat kesembuhan terhadap obat, ada syifa. Kalau memang yakin, gitu ya, petunjuk dari Nabi, insya Allah ya. Karena yang menyembuhkan sakit itu Allah. Itu hanya sebab obat, sebab sholat pun sebab, gitu ya. Yang punya di balik sebab itu musabbib. Yang membuat sebab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terbalik ya. Kalau dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sakit perut disuruh sholat, ya. Sekarang mungkin orang sakit perut malah nggak sholat, alasannya sakit kan. Ya. Jadi ini yang harus kita ambil juga ibrah, ya, pelajaran dari penjelasan ini. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah, apa itu hakikat sabar? Tentu banyak definisi ya. Arti sabar secara literal adalah mencegah, ya, kata-kata lughatan ya, dan juga menahan diri. Makanya al-habsu ya dalam bahasa Arab berarti kan, ya, mencegah dan menahan diri, ya. Jadi jika dikatakan sabar dalam menghadapi musibah, apa tuh konsekuensinya? Sabar, tentu sabar itu terhadap apa? Tentu banyak yang dihadapinya berbeda-beda masalahnya, gitu kan? Sabar, kalau dikatakan sabar menghadapi musibah, maksudnya adalah menahan diri dari sedih dan jengkel, kesel. Ya, nggak boleh kesel, nggak boleh sedih. Ya, nah, kalau dikaitannya dengan masalah musibah, dapat musibah, sabar berarti dia tidak marah, gitu ya, tidak ngamuk-ngamuk dan sebagainya, tapi bisa menahan diri. Gimana sabar menghadapi rasa sakit? Nah, beda lagi kan? Sabar dalam menghadapi rasa sakit berarti menjaga lidah untuk tidak mengeluh, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya, ngomong sembarangan ya. Nah, karena setiap yang keluar dari lisan akan dicatat, baik atau buruk, bernilai pahala atau dosa. Ma yalfidu min qalin illa ladai raqibun atid. Ada dua malaikat. Makanya memang harusnya betul-betul ya lisan ini dijaga supaya sedapat mungkin memproduksi kebaikan dan pahala, bukan justru sebaliknya dosa. Kemudian sabar ketika kehilangan sesuatu, lain lagi gitu kan. Sabar ketika mungkin kehilangan harta, kehilangan ya mungkin orang yang dicintai mungkin meninggal, anak istri dan seterusnya. Maka gimana sikapnya ketika kehilangan sesuatu yang sangat dicintai, gitu ya? Berarti apa? Sabar dalam ini caranya menjaga seluruh tubuh dari menampar pipi. Karena orang dulu biasanya syakul juyub ya, jadi menampar pipi, merobek baju gitu ya. Nggak boleh menampar pipi, menyobek-nyobek baju atau mengikuti tradisi buruk zaman jahiliyah dulu. Mungkin guling-guling, mungkin teriak-teriak, jabak-jabak rambut, itu termasuk yang harusnya dihindari ketika kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya. Ayuhal hadirun wal hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Adapun lawan dari sabar apa? Lawan dari sabar adalah sedih, sebagaimana ungkapan penghuni neraka yang dikutip dalam Al-Quran. Surat Ibrahim ayat 21. Kamu sabar nggak sabar sama saja. Ya, mau sedih nggak sedih ya. Isbiru ala tasbiru ya, sama saja bagi kita, kata orang yang masuk neraka. Nanti akan ada, Allah sudah informasikan pada kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ini tentunya penyesalan bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Para ulama maupun ahli zuhud, orang yang zahid, memberikan definisi tentunya bermacam-macam. Kita sebutkan beberapa contoh. Kalau Dhunnun al-Misri rahimahullah, dia mendefinisikan sabar itu menjauhkan diri dari pelanggaran, ya,
tenang ketika menghadapi musibah, bersabar, dan mengedepankan kekayaan jiwa di saat kefakiran menyelimuti seluruh aspek kehidupan. Kalau miskin secara materi, ya dia harus memang betul-betul bisa jiwanya kaya hati istilahnya, ya bukan kaya harta kan tidak ada, maka harus mengisi dengan kekayaan jiwa tadi. Adapun Ibnu Atha berpendapat sabar adalah senantiasa menjaga etika yang baik dalam menghadapi cobaan. Walaupun ada cobaan, ada apa, tapi tetap menghadapinya dengan baik. Itulah yang sabar. Ada pula yang mendefinisikan sabar dengan meleburkan diri dalam cobaan, dalam musibah tadi, tanpa menunjukkan kesedihan ataupun keluhan. Dia kena musibah, dia mungkin kena cobaan dan sebagainya, tetapi tidak menunjukkan kesedihan, keluhan kepada orang lain. Seperti sahabatnya Nabi Yusuf itu ya. Nah, Amr bin Utsman juga berpendapat bahwa sabar adalah tetap berpegang pada ajaran Allah dan menerima cobaannya dengan penuh sukacita dan juga permohonan. Jadi itu pengertian sabar, dan banyak sekali ya pengertian-pengertian tersebut, dan diantaranya juga disampaikan oleh Yahya bin Al-Yaman. Dia berpendapat sabar adalah tidak mengharapkan kondisi lain, terima saja, gitu ya, kecuali apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Terima takdir, terima ketetapan, ridho terhadap segala takdir Allah, itu bersabar. Ya kalau sakit ya udah ketentuan qadar Allah, kalau celaka dan seterusnya apa saja ya. Nah, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian sebelum terakhir di sini kata At-Tabari, pertama Asy-Sya'bi, dia mengutip pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tentang definisi sabar sebagai berikut apa? Kedudukan sabar. Kalau tadi kan definisi, ini kedudukannya, perumpamaan itu ya. Kedudukan sabar dalam keimanan itu bagaikan kedudukan kepala dalam tubuh manusia. Jadi kalau kita tanpa kepala gimana? Gitu ya. Begitu juga ya dalam keimanan tanpa sabar, ya itulah kira-kira. Makanya At-Tabari ya, ini ahli tafsir, dalam tafsir At-Tabari dia berpendapat apa? Dia mengatakan apa yang dikatakan oleh bin Abi Thalib tadi, pendapat Ali radhiyallahu ini bisa dibenarkan. Ya, di mana Ali mengatakan apa? Kedudukan sabar dalam keimanan bagaikan kedudukan kepala dalam tubuh manusia. Ini bisa dibenarkan kenapa? Karena keimanan adalah menyatakan dengan hati. Pertama, jadi syaratnya orang beriman kan itu, hati itu menyatakan, membenarkan, at-tasdiq bil qalbi, ya, mengakui dengan lidah, ada ikrar, makanya masuk Islam bersyahadat, gitu ya. Kalau dalam hati saja belum diikrarkan, belum masuk Islam ya. Abu Thalib kan mengimani Nabi itu, keponakannya Muhammad SAW itu adalah Nabi, Rasul, jujur dan seterusnya, tapi dia tidak mau ya berikrar dengan dua kalimat syahadat tadi masuk Islam. Kemudian mengamalkannya dengan anggota tubuh. Orang iman harus sholat, gitu kan? Dibuktikan, nggak hanya ngomong saja, nggak hanya ngaku saja, gitu kan? Jadi ikrar dengan hati dinyatakan, membenarkan at-tasdiq bil qalbi, kemudian wal iqrar bil lisan dinyatakan, diikrarkan, kemudian juga al amal bil jawarih dilakukan, dilaksanakan, dibuktikan dengan anggota tubuh seperti sholat katakanlah. Barang siapa yang tidak bersabar dalam beramal dengan anggota tubuhnya, maka ia tidak berhak memperoleh keimanan. Sabar dalam mengamalkan syariat-syariat agama itu bagikan kepala bagi tubuh manusia, yang mana tidak akan sempurna suatu tubuh tanpa kepala. Kan tidak mungkin ada tubuh tanpa kepala. Kemudian sabar termasuk akhlak Quran. Nanti kita lihat bagaimana kesabaran para rasul, kesabaran para sahabat, dan kesabaran para tabi'in, yang mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah dari kesabaran mereka. Sabar termasuk akhlak Al-Quran, di mana sabar ini hiasan para waliullah, orang yang dekat dengan Allah, orang-orang bertakwa, itu memiliki keutamaan sifat ini. Dan ini merupakan keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu di sana ada kesabaran. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Ciri khas orang-orang yang mulia, dan ini sifat para nabi. Sabar itu sifat para nabi, para wali, orang bertakwa gitu ya. Maka kalau kita ingin menjadi orang seperti itu, maka harus ada kesabaran tentunya itu ya. Meneladani mereka.
Berbagai macam manusia yang mulia, para rasul, para nabi dan seterusnya, telah mengaplikasikan sabar ini. Demikian pula dengan para nabi dan para rasul dalam banyak sirah, dalam banyak sejarah. Dan Allah telah menjanjikan surga dan keselamatan dari api neraka bagi orang-orang yang sabar. Masya Allah, banyak orang masukkan ke surga, gitu kan, diselamatkan dari neraka karena kesabaran. Ya, bima sabaru, gitu ya. Nah, jadi disebutkan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 111. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di sini disebutkan artinya, sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini. Kenapa? Karena kesabaran mereka. Bima sabaru. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi yang sabar itu yang menang, ya, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu coba renungkan pahala yang sangat agung yang akan diterima di surga. Orang yang sabar, dengan kesabarannya Allah masukkan ke dalam surga. Apa yang didapatkan di surga? Dalam surat Al-Insan 12-22 saya jelaskan. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Padahal di dunia orang laki-laki nggak boleh pakai sutra. Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas sofa. Masya Allah. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dinginnya salju. Nggak panas, nggak dingin, enak ya. Nah, pakai AC kalau di sini barangkali, tapi tentu jauh dari ini. Dan juga naungan, maksudnya pohon-pohon surga dekat di atas mereka. Pohon, ya. Nah, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Kalau ingin buah itu yang mendekat padanya. Jadi nggak perlu kita naik ya, nggak perlu pakai alat, bisa kalau kita inginkan mendekat dia. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca terbuat dari perak yang telah diukur, ya. Diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe, senjabil, tapi tentu jahenya beda dengan yang didatangkan dari mana? Sebuah mata air surga yang dinamakan dengan salsabil. Banyak orang namanya salsabila, termasuk nama mata air. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda, nggak tambah tua, segitu terus usianya, gitu ya. Nah, apabila kamu lihat mereka, kamu akan mengira mereka ya dengan mutiara yang bertebaran, yang bertaburan. Dan apabila kamu lihat di sana di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan juga kerajaan yang sangat besar. Jadi mereka memakai pakaian sutra halus, ya, yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan pada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan pada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri atau diberi balasan. Jadi gambaran sekilas tentang penduduk surga dengan segala nikmatnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan 3 kabar gembira. 3 kabar gembira yang ditujukan kepada orang-orang yang bersabar, ya. Di dalamnya terdapat kebahagiaan di dunia dan seisinya tentunya setelah manusia mengalami berbagai macam cobaan. Ya, lolos dari cobaan itu. Ini ditegaskan dengan penggunaan lam al-qasam, ya, taukid, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 155-156, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, sedikit saja, enggak ketakutan yang berlebihan, stres sedikit. Walju, lapar, ya, kekurangan harta, wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Jadi sedikit, ya, ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengatakan apa? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, ya, inna lillahi, sebenarnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayyuhal hadirun wal hadirat, asadakumullah hayatakum wa iyaya. Adapun cobaan yang dimaksud kan tadi walanabluwanakum, pasti kami akan berikan cobaan. Yang dimaksud cobaan dalam ayat ini apa? Mencakup seluruh cobaan secara umum. Meliputi apa? Cobaan rasa takut yang menimpa hati. Hati kadang gundah gitu ya. Menimpa apa misalnya lapar yang menimpa perut, itu cobaan. Ada orang yang dicoba dengan gak tenang hatinya, padahal makanan banyak, perutnya kenyang tapi hati gak nyaman. Ada yang memang betul-betul lapar, perut kosong, kekurangan harta, kematian jiwa, membusuknya buah-buahan. Kalau petani panen tapi mungkin ya bawang misalnya ataupun tomat dan sebagainya busuk misalnya. Di antara kasih sayang dan rahmat Allah di sini adalah apa? Dia menciptakan cobaan yang berupa rasa takut, lapar dan kekurangan. Kata syai' dalam Al-Quran walakum bisyai'in itu kan nakirah, dibaca tanpa alif lam, menunjukkan apa? Betapa remehnya, betapa sedikitnya cobaan itu yang diberikan Allah kepada manusia jika dibandingkan dengan pahalanya yang agung. Kalau sabar dengan cobaan yang sedikit, pahalanya sangat besar, nggak seimbang gitu ya. Kata Allah SWT dalam Al-Baqarah 157 lanjutannya kan, mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika apa? Alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lalu pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan 3 kabar gembira tadi? Yang pertama adalah berkah, barokah. Yang kedua adalah rahmat, dan yang ketiga adalah petunjuk. Inilah bagi orang-orang beriman yang sabar. Allah SWT menjadikan sabar dan takwa sebagai pengantar kepada kemuliaan di bumi, di dunia ini. Sebagaimana firman Allah juga dalam surat Yusuf, ya, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Gak ada yang percuma, gak ada yang sia-sia, ada nilainya dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengaitkan keberuntungan itu dengan sabar dan takwa. Orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang berhasil, orang yang sukses gitu ya. Dalam hal ini dengan sabar dan takwa dikaitkan. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di berbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, ditekankan gitu ya. Allah juga membagi ya makhluknya menjadi 2 bagian ya. Jadi ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ashabul maimanah, ashabul masyamah. Adapun yang dimaksud dengan golongan kanan itu siapa? Ya, ashabul maimanah itu kan yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, yang beruntung, yang selamat, yang masuk surga gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan golongan kanan adalah orang-orang yang saling menasihati dengan kesabaran dan juga dengan kasih sayang. Dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang. Mereka adalah golongan kanan. Wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengaitkan ampunan dengan pahala juga ya, ampunan pahala dengan amal soleh dan juga dengan sabar dalam menjalankan amal soleh tersebut. Jadi sabar ini betul-betul sangat dibutuhkan dalam banyak hal. Maka dikatakan dalam surat Hud ayat 11, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal soleh, mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar didapatkan karena apa? Karena kesabaran dan amal soleh. Untuk beramal soleh perlu kesabaran itu. Makanya sabar harus tentu ada ya di setiap saat. Al-Alama Al-Fairuz Al-Abadi mengatakan ujian Allah kepada hambanya terkadang dengan kebahagiaan supaya apa? Supaya syukur. Maka ujian bisa dengan nikmat, dengan kekayaan, dengan kebaikan. Ada juga dengan sebaliknya itu ya. Jadi dengan kebahagiaan supaya bersyukur, kadang-kadang dengan bencana supaya sabar. Ya. Nah, kalau suruh milih mana?
enak dengan nikmat itu ya. Tapi semuanya sama-sama sebagai ujian. Jadi bahagia dan sengsara itu seluruhnya merupakan ujian. Orang yang kaya diuji dengan kekayaannya, orang yang susah juga diuji dengan kesusahannya. Maka kesengsaraan mengharuskan untuk bersabar, kebahagiaan mengharuskan untuk bersyukur. Kaya nggak bersyukur bahaya, gitu kan? Kufur nikmat, ya. Kemudian ketika susah nggak sabar, itu juga salah. Makanya yang ajaban li amril mukmin itu kan, memang orang mukmin itu sangat mengherankan, ya. Ketika dia enak, lapang, senang, dia bersyukur, baik bagi dia. Ketika susah, sulit, dia sabar, dan itu pun baik bagi dia. Makanya ada sabar dan syukur harus ada pada diri orang yang beriman. Karena ada hanya bisa sabar saja, pas dikasih nikmat gak bersyukur, ya, euforia. Ada sebaliknya yang bisa bersyukur saja ketika nikmat enak, pas nggak ada nikmat langsung ya nggak bisa sabar. Misalnya orang kaya atau bangkrut kan, karena nggak sabar itu bisa. Atau orang yang OKB, orang kaya baru kan, kadang nggak bersyukur lagi. Malah ada, saya dengan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, ada orang yang asalnya miskin kemudian kaya, benci banget sama orang miskin. Seakan-akan orang miskin tadi nggak bisa merubah nasib, dia bisa merubah nasib. Padahal semuanya itu adalah ujian. Maka bersabar dan menjalankannya lebih mudah daripada bersyukur sebenarnya. Maka dari itu kebahagiaan merupakan cobaan yang paling besar, sehingga Umar bin Khattab, apa dikatakan Umar bin Khattab bertanya, perlu kita simak di sini. Barang siapa yang dilapangkan baginya kehidupan di dunia, siapa yang dilapangkan, dimudahkan, diberikan kekayaan dan sebagainya, sedangkan dia tidak mengetahui bahwa ia sedang diuji. Jangan sampai orang sedang sukses, sedang kaya, sedang melimpah, nggak sadar sedang diuji. Karena banyak kan orang punya usaha, punya apa, tiba-tiba bangkrut, punya ini, tiba-tiba pegawai pun bisa dipecat, macam-macam. Kalau nggak sadar dia sedang diuji, maka itu termasuk orang-orang yang jahil akalnya, termasuk yang bodoh. Dikasih kemudahan, dikasih kekayaan, tapi nggak sadar kalau itu adalah ujian. Tapi kalau sadar, dia akan hati-hati dan dia akan bersyukur tentunya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya 35, kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri bil khairi, bisyarri wal khairi, dengan kebaikan, bil khairi wasyarri. Ada cobaan dengan kebaikan, ada dengan keburukan itu ya. Jadi bisyari wal khair, dengan keburukan dan kebaikan yang sebenarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Jadi kebahagiaan hidup diperoleh dengan apa? Dengan kesabaran. Ini pentingnya. Ini Allah manggil dengan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Isbiru. Ya amanu isbiru, itu ya, suruh bersabar. Ya amanu, ini seruan khusus bagi orang-orang yang beriman. Seperti saya katakan tadi, ya. Istainu bisabri wassalah. Jadi sekali lagi, kebahagiaan hidup bisa diperoleh dengan apa? Dengan kesabaran. Dan derajat yang tinggi diperoleh dengan rasa syukur. Kalau ada kedua-duanya, maka dia bisa mendapatkan kebahagiaan sekaligus kedudukan yang tinggi. Tiada kesuksesan dan keberuntungan di dunia dan akhirat kecuali dengan sabar. Dan orang yang sudah sukses pasti sudah banyak menghalangi berbagai macam cobaan, baik dalam usaha, dalam bisnis, dalam apa saja, itu pasti ada rintangan sudah dilaluinya. Andai kata seorang petani, katakanlah, tidak bersabar memelihara benihnya, dia tidak akan merasakan panen. Sabar. Andai kata penanam itu tidak sabar dengan apa yang ditanam, nggak dirawat, nggak disiram dan seterusnya, maka dia pun tidak akan memperoleh hasilnya. Maka andaikan seorang pelajar, mahasiswa katakanlah ya, penuntut ilmu, tidak sabar dalam belajarnya, ya mungkin nggak lulus, nggak mau kerja keras, nggak mau menghafal dan seterusnya. Dan andaikan prajurit, katakanlah tentara, tidak bersabar di medan perang, dan mungkin dia akan mendapatkan kemenangan. Jadi sabar itu meliputi semua kegiatan kita, harus ada sabar di dalamnya. Dengan kesabaran pula seorang hamba bisa mencapai tingkatan para nabi dan orang yang soleh, masya Allah.
Jauh kalau dari derajat tidak ada. Derajat paling tinggi para nabi, ya para rasul. Nah kalau yang dari 4 ya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Tapi dengan sadar bisa, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, dahulu kala ada tukang kayu, ini perumpamaan, menjual kayunya, macam-macam kayu. Dia juga memiliki sepotong kayu hitam namanya ebony yang terletak di bawah tumpukan kayu tersebut. Ya, lalu saya pun membelinya. Kemudian tukang kayu itu masuk ke istana, ya, dan melihat kayu tersebut telah berubah menjadi ranjang raja. Kayu ketika diletakkan nilainya nggak seberapa, ya, kayu teronggol. Tapi begitu jadi tempat tidur istri raja, harganya gimana? Kayu jati mungkin kalau masih dutan apalah. Kalau udah jadi sofa ataupun meja untuk presiden, nilainya sudah berubah. Maka ia tertegun sambil heran dan mengatakan, dulu saya tidak pernah berpikir tentang ini. Kalau kayu ibun ini bisa menjadi ranjang bagi raja gitu kan. Maka seorang membisikkan telinganya. Apa yang dikatakannya? Tahukah kamu berapa sabarnya saya memukulkan kapak dan menggergaji? Hanya gimana saya sabar mengelah, membuat dia supaya jadi tempat itu. Jadi nggak jadi sendirinya kayu langsung jadi, tapi harus diolah, dan itu perlu kesabaran. Maka ketahuilah bahwa semakin kita sabar, ya, berarti semakin mendekat kepada Allah. Semakin sabar, gitu ya. Semakin mendekat kepada Allah, maka Allah akan semakin menambah cobaan. Ujian lulus, kasih soal yang susah lagi naik. Ya kalau soalnya kelas SD 1 nggak naik kelas kan. Masa SMP soalnya SD, S1 SD gitu kan, untuk menaikkan derajat. Maka ujian itu tentu sesuai dengan kemampuan. Tapi yang jelas kita lulus dari satu ujian, akan ada ujian yang lebih berat lagi agar kita naik lebih tinggi lagi derajatnya. Maka ya, mengapa Allah terus mengujimu? Mengapa Allah terus menguji kita? Ini dikarenakan apa? Dia ingin memilih dan membedakan orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak. Ya, dibedakan. Makanya dalam peperangan begitu. Dan surat Al-Ankabut 2 dan 3. Apa kata Allah? Apakah kamu itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Ahasiban nas ayakulu amana wa hum la yuftanun. Enak saja bilang saya beriman, tapi nggak diuji dengan keimanannya. Dibuktikan imannya dengan ujian, kan begitu? Nah, makanya semuanya diuji, dan Allah akan menguji terus. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menguji orang-orang sebelum mereka. Udah ada ujian dari dulu. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Mana yang benar imannya, mana yang bohong, mana yang pura-pura, mana yang tidak ada iman pada dirinya. Maka tinggalkanlah kejahilan, kelengahan. Abaikan orang mengatakan, kadang ada orang bilang gini, seandainya Allah benar-benar mencintai si fulan, pastilah Allah tidak akan mengujinya. Salah, ya. Tidak akan mengadabnya dengan penyakit. Kadang orang diberikan sakit, diberikan kesusahan, itu bukan berarti Allah tidak suka. Ya, ketika orang diberikan kemudahan, kelayaan, berarti Allah suka. Ukurannya bukan di situ, gitu ya. Semuanya itu adalah ujian. Mari kita ingat, coba para nabi kurang apa taatnya, kurang apa kesabarannya, dan mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makhluk pilihan dan kekasih Allah, tetapi mereka tetap diuji gitu ya. Nah, kata Rasulullah SAW apa? Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh seperti mereka, dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi para nabi kedudukannya sangat tinggi karena ujiannya juga paling berat. Makanya layak, ujiannya susah, berat, maka tentu nilainya tinggi, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi, ini sebagai gambaran saja, ada yang diuji dengan kutu sehingga kutu itu membunuhnya. Hanya kutu bisa membunuhnya. Ada pula yang diuji dengan kefakiran. Jadi gak semua nabi kaya. Nabi Sulaiman ya lah dia raja itu kan. Kefakiran sehingga ia sangat fakir sekali.
sangat miskin sekali. Akan tetapi mereka senantiasa bersuka cita dengan ujian tersebut. Nggak ada mengeluh gitu ya. Sebagaimana mereka bersuka cita memperoleh kesenangan. Sama ketika susah, ketika senang, para nabi imannya tetap. Kalau manusia biasa memang iman naik turun. Itu yang perlu kesabaran. Memang betul mereka bersuka cita menghadapi ujian, sebagaimana mereka juga suka memperoleh kesenangan. Maka mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ujian itu justru menjadi proses peningkatan derajat dan sekaligus pengantar mereka menuju derajat yang paling mulia. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan di sini ya, Allah berfirman, hadis qudsi, jika aku menguji hambaku, Allah yang bilang dalam hadis qudsi, lalu mereka justru memujiku, Masya Allah, diuji dengan kesulitan masih memuji Allah. Ada nggak orang ditinggal keluarganya alhamdulillah, orang innalillah. Jadi diuji tapi mujiku, kata Allah, dan bersabar atas cobaan yang menimpa mereka, maka ia akan bangkit dari tempat tidurnya bagaikan hari ketika ia pertama kali dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan bersih dari segala kesalahan. Tapi berat kan? Kemudian Allah SWT berfirman kepada para penjaganya, sesungguhnya aku telah mengikat hambaku ini dan mengujinya, maka berikanlah balasan baik yang kalian belum pernah limpahkan kepadanya ketika ia masih dalam keadaan sehat. Jadi kalau dijadikan kesulitan, sakit, maka berikan apa yang belum pernah diberikan sebelumnya. Hanya sesuatu yang stres gitu ya. Ayuhal hadirun hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kemudian kesabaran para nabi dan rasul, Masya Allah, tidak diragukan lagi. Maka jika kita bicara tentang kesabaran Rasulullah SAW, tidaklah cukup hanya dengan beberapa lembar, beberapa halaman, karena sangat banyak sekali. Rasulullah SAW bersabar terhadap lidah-lidah yang menghinanya. Cacian, dibilang gila, majnun, tukang sihir, macam-macam ya, yang bilang memutuskan silaturahim, macam-macam. Ini sungguh sangat menyakitkan sebenarnya. Apabila hidup di tengah masyarakat yang senantiasa mengendapkan sanjungan, harusnya dipuji beliau, tapi justru dicela, dicaci. Beliau SAW juga sabar terhadap penyakit dan kemiskinan, sabar dalam berdakwah kepada Allah, serta bersabar dalam situasi yang sangat sulit. Pernah suatu saat Umar bin Khattab, ya Al-Faruq, menemui Nabi SAW. Ya, dia melihat Nabi sedang tidur di atas tikar kasar, belum pakai spring bed kasur, sehingga bentuk anyaman tikar tadi menempel di lengan dan di bawah kepala ada membekas. Bangun tidur ada bekasnya itu anyaman. Maka Umar pun menangis sebagai pemimpin umat gitu ya. Begitu kondisinya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah yang membuatmu menangis wahai Umar? Kok menangis itu ya? Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wahai Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis melihat bentuk anyaman tikar itu menempel di lenganmu, ada bekasnya gitu. Sedangkan Kisra dan Kaisar, pemimpin Romawi dan ya Persia ketika itu, justru menikmati sutra dan buah-buahan, padahal engkau adalah utusan dan kekasih Allah. Engkau utusan dan kekasih Allah tidur di atas tikar yang membekas, sementara mereka hidup nyaman. Apa jawaban Nabi SAW? Wahai umat, apakah kamu tidak rela jika kita memiliki kenikmatan akhirat, sedangkan mereka hanya memiliki kenikmatan dunia? Biarlah mereka senang-senang, orang kafir, orang yang beriman, senang-senang dengan dunia, nggak lama. Tapi di akhirat ada milik kita, orang yang beriman. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan itu semuanya dengan kesabaran kita. Allah semoga menjadikan kita termasuk ya Allah maj'alna minas sabirin waj'alna minas syakirin. Kalau kita nikmat, hendaknya kita bersyukur, dan semoga ketika kita mendapat kesusahan kita bisa sabar sehingga kita dikumpulkan dengan mereka orang-orang yang bersabar. Demikian barangkali yang bisa sampaikan malam hari ini. InsyaAllah masih ada lanjutannya tentang ayat ini ya, yaitu kesabaran para sahabat dan tabi'in, dan itu perlu kita teladani tentunya.
Demikian billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Mari kita akhiri bersama dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali.